warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya. Baik, selamat datang di Ngopi Kebangsaan pada malam hari ini. Saya harap tetap semangat, tetap dalam kebinekaan seperti itu. Perkenalkan, saya Riko Ardika Panjaitan, selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di Patriot Garuda Nusantara wilayah Bali. Ini saya perkenalkan ada Gus Yadi, Panglima ya, Komando Wilayah. Ada Bapak Ketua kita Haji Daniel Krisa Songko, SHMU. Ini ada Bang Mangun dari praktisi spiritual dan rekan-rekan dari Patriot Garuda Nusantara Bali. Di sini kita mengangkat tema tentang menyikapi kejadian bangsa pada akhir-akhir ini. Baik, saya udah berdiskusi panjang lebar sebelum ini di belakang layar dengan Gus Yadi, dan pada hari ini saya meminta Gus Yadi untuk memantik pembicaraan kita ini biar lebih hangat lagi. Silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Akhir-akhir ini bangsa kita ini dikejutkan lagi. Kenapa dikejutkan? Karena ada kelompok yang berjuang untuk menggagalkan pemerintahan, yang ingin mengganti ideologi bangsa. Siapa kelompok itu? Adalah orang-orang yang lagi mabuk agama, orang yang ingin segera masuk surga. Padahal itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Dan kita minta kejadian yang di Makassar, di depan gereja katedral, itu musuhnya siapa sebenarnya oleh mereka? Tidak jelas musuhnya. Kalau itu Siap. musuhnya tidak jelas, yang dilakukan tidak jelas, tujuannya juga tidak jelas. Jadi orang-orang tidak jelas semuanya. Disinilah perlunya kemampuan intelijen bangsa, yaitu ada TNI, ada Polri, ada badan-badan intelijen lainnya. Kenapa sampai meledak? Bukan kita menganggap intelijen tidak bekerja, tapi tidak maksimal. Di mana sumber-sumber informasi itu harus ditelaah, harus pelajari dan harus dilakukan tindakan. Dan untuk itu kebijakan daerah juga harus penting. Daerah harus punya kebijakan khusus dalam hal ini. Kalau tidak diambil kebijakan khusus atau dibuatkan payung yang bernama perda di setiap daerah, itu sangat berbahaya, bisa terjadi juga di Bali. Ini bisa terjadi di mana saja. Karena sel, jangan bangga terhadap FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, Pak Ibu. Sel ini masih ada. Kalau sel ini masih ada, apa yang harus dilakukan? Setiap daerah harus mampu menyikapi ini, harus tahu kemana arahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Persiapan perda. Ini menjadi payung hukum. Apakah itu akan menyakiti agama? Tidak. Kalau perda itu dibuat tidak akan menyakiti agama, malah untuk menjaga agama itu berjalan dengan benar, perilaku ibadah dengan benar. Kalau tidak ada aparat masuk ke sana, tidak boleh. Seolah negara mencampuri urusan agama, dilarang. Oke, negara tidak akan mencampuri setiap masyarakat penduduknya untuk beribadah. Tapi kalau mengganggu keamanan bangsa dan negara, ini wajib negara ada di sana hadir. Saat ini negara, saya katakan, belum hadir sehingga Makassar meledak. Besok mana lagi? Saya mohon maaf, di sini sudah ada, apa sudah menyiapkan, TNI, Polri sudah menyiapkan, ada BNPT-nya lah, ada badan-badan anti teror, lengkap sudah. Tapi kenapa bisa meledak? Jawabannya pasti tenaga kami sedikit. Itu udah klasik pertanyaannya itu. Kenapa tak menghidupkan sel-sel lainnya yang pro Indonesia, pro Pancasila, pro NKRI? Hidupkan itu, ajak kerjasama. Makanya ini perlu payung hukum lagi. Hidupkan satu undang-undang, hidupkan satu pasal yang mengaitkan tentang di mana ada orang-orang kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Hidupkan lagi. Di Orde Baru ada, tapi banyak diselewengkan. Tapi buatlah aturan yang benar-benar menyentuh di suasana reformasi ini. Tapi mohon maaf nih Gus, ini kan udah ada polisi, udah ada BNPT, udah ada tentara, udah ada BIN, BAIS, dan lain-lain sebagainya, Brimob, Densus. Densus, apalagi itu banyak.
Kenapa kita masih bisa kebobolan, Gus? Itu menjadi pertanyaan kita. Ya disinilah saya bilang merah putih negara apa sih kecintaan terhadap bangsa dan negaranya itu jangan hanya dari dompet. Ketika Anda digaji, Anda bicara merah putih. Ketika keluar dari tugas, Anda tidak bicara merah putih. Masalahnya di sini. Ini masalahnya. Ayo kita hidupkan semangatmu terhadap petugas kepolisianku. Ini ada pesan khusus untuk Kapolri ini. Polisinya beda agama, mereka melakukan ini. ISIS Asia Tenggara, selnya masih hidup di Indonesia. Sudah jelas di mana tempat-tempatnya, di mana seluruh zona-zona ini. Kenapa tidak dilakukan tindakan? Jangan hanya ada ketika diekspos oleh media massa, mulai muncul dari drama-drama baru. Ini etika benarnya untuk menjaga bangsa dan negaranya, asal jangan melukai setiap rakyatnya. Disinilah negara harus hadir. Saat ini belum, saya katakan belum maksimal hadirnya. Kita repot dengan masalah COVID, Surabaya penuh kalau COVID. Sampai yang terbawa pun jalan untuk masalah COVID, tapi masalah terorisme gara-gara COVID lupa semuanya. Kekuatan berada di COVID, semua penanggulangannya. Kenapa ini kebobolan? Ingat, ini ada orang-orang yang bermain, orang-orang yang sakit hati dengan kebijakan pemerintah saat ini. Ini ada yang bermain. Kalau masih pertanyaan, masa tidak mengerti aparat. Mereka tahu sebenarnya, tapi melakukan tindakan yang berani tidak kurang berani. Kalau membolehkan saya jadi Kapolri, tak nembak ke orang-orang yang mendukung itu. Indikasinya sudah ada, ambil. Maka di sini juga jangan bicara tentang HAM. Kalau bangsa kita dikoyak-koyak bicara HAM. Ketika bangsa dikoyak-koyak, singkirkan dulu HAM pribadi. Bicarakan HAM bangsa dan negara. Itu Siap. Tapi menjadi menarik tadi ada pembahasan tentang perda. Itu dari sisi hukum mungkin bisa dijelaskan dari Pak Daryat. Itu perda gimana kira-kira kalau kita campurkan? Yaitu versi panggilan saya. Siap. Gus Yadi. Tapi sebelum membahas tentang aturan, perda itu kan aturan tiap-tiap daerah. Tapi pada dasarnya kondisi ini sebenarnya kondisi yang gawat untuk tingkat nasional sebelum kita ke daerah. Ini tidak bisa ditolerir lagi. Kita ini sudah diinjak-injak. Kewibawaan negara kita secara nasional ini sudah kehilangan wibawanya. Maka itu kita tidak boleh lagi yang namanya silent majority ya. Kita banyak yang menentang teroris, tetapi kita silent. Tidak ada yang berani berbicara. Menyerahkan semua persoalan kepada yang bertugas saja, parsial jadinya. Itu tidak boleh. Ini sebenarnya tugas seluruh bangsa Indonesia. Bila perlu pemerintah melakukan mobilisasi massa terhadap pelaku-pelaku yang notabene anjloknya itu dia mulai dari tingkat ekstremis radikalisme. Sebelum menjadi teroris, tingkat-tingkat itulah yang harus kita lawan. Tidak ada alasan lagi kita harus rawi-rawi lantas, malang-malang tuntas. Jadi semua elemen masyarakat harus bersatu, bekerja sama. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita bersatu, maka kita kuat. Ketika kita kuat, kelompok-kelompok radikalisme ekstremisme ini akan kalah. Itu saya yakin. Dengan bersatunya seluruh komponen masyarakat. Ayo, kita sudah nggak ada waktu lagi. Sudah berulang-ulang kali lah bom-bom bunuh diri ini terjadi. Sampai kapan kita tolerir hal seperti ini? Nah, jadi mereka mengatasnamakan jihad. Jihad kepada siapa? Dia melakukan bunuh diri dengan mengorbankan, apalagi ini gereja. Kita sudah final Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita terdiri dari berbagai macam agama. Itu tidak bisa ditolerir. Kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini warisan yang harus kita jaga. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya lebih setuju, ketika kita mencurigai seseorang, apalagi dengan gelagat dan body language yang sudah nyata-nyata, kalau aparat selalu
Ya ada kejadian dulu. Itu kan bisa sekarang ini. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah harus berwibawa. Di KTP yang tandain aja. Kalau sudah mencurigakan, kita nggak menangkap kok, kita nggak menahan, tapi kita mengontrol masyarakat untuk menjaga supaya negara ini aman. Bila perlu dengan KTP yang ditandain itu mereka mau melamar pekerjaan akan tersulit. Nah, itu salah satu rem-rem yang bisa kita gunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga kita bisa membangun negara ini dengan lebih maju lagi. Kalau tidak hanya mengutuk prihatin, itu kan melankolis sekali. Apa tindakan nyata yang bisa kita lakukan? Tidak ada pilihan lain. Rawi-rawi lantas, malam-malam tuntas. Itu gini ya, saya jelaskan Bang Ibu, bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kita menghargai pendapat setiap warga negara, mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Tetapi jangan sampai pendapat itu justru mengebiri hak-hak warga negara yang lain. Nah, itu sudah bukan demokrasi. Demokrasi yang sebenarnya harus menghormati hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Dan di atasnya lagi, dasar negara kita itu harus tetap menjadi pedoman, menjadi pilar atau landasan. Ketika negara kita yang sepakat bahwa kita menghormati berbagai macam agama, berbagai macam suku, ras dan golongan, itu tidak bisa ditabrak dengan dalih bahwa demokrasi itu tidak benar. Maka itu saya lebih mendorong pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan tindakan yang lebih tegas untuk menjaga marwah dan kewibawaan. Ketika itu bisa dijaga, negara ini akan menjadi besar di hadapan rakyatnya sendiri, besar di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Mungkin itu sebentar. Saya tambahin Bang Ibu tentang perda. Di antara isi perda itu kan aparat, baik itu kepolisian maupun TNI atau badan-badan intelijen bisa masuk dalam suatu kerumunan atau diskusi agama, atau bisa masuk ke tempat ibadah. Kan saat ini kan tidak boleh menyetop satu kegiatan agama itu pasti berbenturan dengan undang-undang katanya. Di sini Bali, maka saya minta gubernur atau DPRD provinsi Bali jangan tenang-tenang karena belum meledak di sini. Sebelum meledak kita siapin. Di antaranya kalau dia bilang cinta NKRI, NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya. Mulai pada diisikan. Jangan menggunakan bahasa selain bahasa Nusantara. Bahasa daerah silakan. Anak ente tidak boleh lagi di Indonesia, apalagi di Bali. Anak ente tidak boleh lagi. Karena anak ente tidak ada sejarahnya di Nusantara ini. Ikhwan. Apalagi itu. Ini tidak akan mencerminkan kalau ente harga mati mereka keturunan itu. Ente harga mati. Apa? Anak percaya. Apa anak sudah bicara sudah aku saya gua lo itu masih bisa terima. Tiang atau pian dan bahasa seperti itu masih bisa terima. Ini bisa anak ente berlaku NKRI yang mana ini? Ini permasalahannya. Ini sisi budaya yang dimakan. Kebijakan apa lagi? Makanya perda segera dibuatkan, bukan menjadi memisahkan diri dengan nasional. Tidak, justru adanya perda setiap daerah itu menguatkan bangsa dan negara. Ini penting. Ojo mengaku aja. Wahai gubernur, wahai pimpinan-pimpinan daerah, jangan tidur aja. Ketika mereka pada bingung, prihatin kata Pak Ketua tadi, mengutuk cita, mengutuk. Cuma seperti itu kan tindakannya. Ya. Kenapa tidak lakukan tindakan preventif dengan sedia payung dulu, yaitu perdagangan nyata. Jadi aparat kita bisa bertindak dan aparat juga meminta kepada DPR. Hasil laporan intelijen bisa menjadi kekuatan hukum untuk menindaknya seperti ini hilang. Ini yang kebobolan. Kenapa bisa kebobolan? Karena dasar informasi intelijen tidak bisa dipakai untuk melakukan tindakan. Seperti itu, dan Eko. Yang jadi menarik gini Gus, kita bilang harus
negara itu terus berwibawa bla bla bla. Kalau kita lihat di pengurusan Bapak Jokowi ini sekarang ini jenderal semua ini, Mas. Jenderalnya ahli strategi semua lagi. Ada Bapak Prabowo Subianto ahli strategi, Bapak Muldoko, terus siapa mantan kepala BIN? Hendro Priyono, Luhut Panjaitan, Pak Tito, jenderal dari kepolisian, dan ahli terorisme juga. Ini ahli-ahli semua ini, Mas. Ahli terorisme, ahli strategi. Kok bisa kebobolan ya, Mas? Nah ini kan ahli, mereka sendiri kepala, di bawah apa sudah disiapkan itu. Penerapannya kayak apa? Kenyataannya perkembangan perusahaan budaya dengan masuknya keturunan-keturunan ini dia akan bebas. Inilah permainan politik. Ini politik yang bermain. Mau Pak Prabowo tingkat 10 ada Pak Prabowo, Pak Luhut bisa Panjaitan, ada Pak Hendro Priyono 10 aja, ada 100. Tapi kebijakan daerah tidak mendukung Bogor. Daerah ini harus siap. Tidak, kalau daerah tidak kuat, maka nasional tidak kuat. Ini kan kekuatan nasionalnya ada di daerah. Maka daerah itu harus berpikir panjang. Apa yang saya lakukan? Ini solusi yang harus kita cari. Dari tragedi ini solusi. Besok kalau meledak di satu tempat di Bali, mudah-mudahan tidak terjadi. Sampai tak intelijen yang bertanggung jawab. TNI dan Polri bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian ini. Kami rakyat sudah pasrah sama oleh bapak-bapak ini. Kami sudah serahkan. Anda yang bertanggung jawab, Anda yang punya strategi, Anda yang punya senjata, Anda yang punya kebijakan. Kalau sampai meledak, Anda yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka tindakan-tindakan hukum humaniora terhadap mereka hilangkan. Kita harus galak sedikit. Jangan sampai kebobolan. Kalau kebobolan lagi, siapa yang salah? Rakyat yang salah, tidak bisa ada disalahkan. Sebenarnya gini, rakyat sudah muak sekali, sudah gerah dengan tindakan kebiadaban yang dilakukan oleh teroris. Jadi menurut saya mereka ini adalah satu kelompok yang sangat berbahaya ya. Artinya mereka itu menghalalkan segala cara. Tidak ada bedanya yang dilakukan dalam gerakan 30 September dengan membunuh para jenderal, dengan tujuan misi yang ingin dia capai, dengan menghalalkan segala cara, dengan melakukan bom bunuh diri. Dia tidak dia tidak memperhatikan anak istrinya lagi, menghalalkan pokoknya hal yang sebenarnya tidak boleh. Bahkan orang umum yang tidak tahu menahu, tidak memiliki dosa, akhirnya dikorbankan oleh mereka. Dengan satu tujuan, bayangkan Kita beralih kanan ya. Ini dari tadi ke kiri terus. Ya, saya nggak bisa ngomong ini. Saya kasih kesempatan ini. Kalau saya menilai, bukan ekstremis kiri ya. jadi kalau saya menilai mungkin dari golongan atas, istilahnya dari para pemimpin negara, memang tindakan seperti bapak-bapak yang sudah dibicarakan. Tapi setidaknya dari golongan, sekarang kita balik dari golongan masyarakat. Sekarang kita lihat lah, korban-korban, bukan korban ya, pelaku-pelaku bom bunuh diri. Ada nggak dari zaman dulu sampai sekarang yang benar-benar menggunakan inti tadi? Nggak ada. Korbannya, Bukan pelakunya. pelakunya. Yang jelas mereka itu dari rakyat yang kurangnya kesejahteraan di situ. Yang mereka rakyat kita sendiri yang bukan memainkan di situ. Kedua, kalau kita menilai musuhnya siapa, seperti Gus Yati katakan tadi, kalau dikatakan musuh itu goib, sebetulnya kalau saya menilai, kenapa goib? Nggak ada musuhnya. Yang dimusuh itu bukan berarti kita bertarung melawan musuh, itu hanya kedok. Bukan kita melawan musuh di sini. Ini hanya benar-benar real teror. Orang-orang, kelompok orang-orang, kelakuan orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan negara ini saat ini. Kita sekarang lihat, kalau kita lihat musuh, pelakunya orang kita sendiri, korbannya orang kita sendiri, yang ngatur golongan ente tadi. Ya. Dari itu kenapa kok bisa masyarakat kita jadi berpecah belah seperti ini? Karena akan kepentingan dalam tanda kutip. Sekarang, zaman sekarang kita nggak usah munafik ya. Keagamaan itu sekarang bukan real keagamaan. Banyak sekali agama yang ditunggangi dengan suatu sistem politik gitu. Nah, sekarang tindakan kalau menurut saya memang dari atas seperti yang bapak-bapak sampaikan tadi itu benar. Tapi dari bawah juga harus kita
benar-benar membenahi semua dari mana. Cuma satu pertanyaan saya, Hmm. kalau memang taraf ekonomi dia itu udah parah sekali ini, udah tingkat paling bawah nih. Cuma di dalam video itu saya lihat dia naik motor. Nah, Motor ini kalau bisa dijual tuh masih bisa tahan sekarang gitu. kita lihat aja motor itu motor kredit sekarang ada 500.000 udah bawa pulang motor nih. Sial tuh. Apa yang diinginkan sama golongan kadrun ini? Ini kan bisa mensejahterakan rumah tangganya. Dia berkorban jihad ke satu, jihad untuk keluarga, kedua ya untuk agama. Nah itulah. Jadi ini apa? Kurangnya edukasi tentang keagamaan, kurangnya edukasi menanamkan kesadaran untuk mencintai NKRI itu tadi. Kalau kita bisa menanam ke masyarakat dari masyarakat kecil, kalau sudah tertanam ya kesadaran tentang bagaimana kesetiaan terhadap NKRI, nggak ada. Coba ya kan golongan kadrun itu suruh berangkat sendiri, mau nggak kira-kira? Nggak ada yang mau. Yang pelaku-pelakunya itu rata-rata orang yang benar-benar sudah terdoktrin di situ, orangnya kurang pendidikan, kurang edukasi tentang keagamaan. Kalau dibilang musuh itu goib itu nggak ada. Dalam hati personal nggak ada permusuhan di situ. Musuh itu memang sengaja dimunculkan, bukan dalam arti agama melarang ini itu. Enggak, kita ambil setiap kita memang untuk dari ayat-ayat itu diambil lah secuil. Saya jumpa bidadari. Nah itulah jadi kurangnya edukasi tentang keagamaan. Bagaimana keagamaan sekarang sudah nggak real, benar-benar sedikit ya. Sekarang itu keagamaan dikit-dikit politik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram, dikit-dikit sesat lah, inilah itulah. Nah itulah bagaimana sekarang masyarakat itu benar-benar punya kesadaran, punya bekal tentang edukasi keagamaan, punya bekal kesadaran tentang kerukunan beragama. Di situ kalau saya. Tadi saya melihat itu ada kata-kata mereka ini orang-orang yang dicuci otaknya karena kesejahteraan. Di situ saya titik poinnya. Berarti ya, pada poin pada saat ini adalah mereka ini mengkritik pemerintah gitu kira-kira. Begini, kalau menurut saya, Kalau saya lihat mereka tujuannya jelas kok. Biasanya yang berbeda agama yang di sana. Nah ini kan ditanamkan bahwa mereka terbentuk suatu kebencian terhadap agama lain. Buktinya ya sering terjadi seperti salah satu kita punya saudara di Banser kan akhirnya jadi korban ledakan bom juga di gereja. Nah ini kan selalu dimunculkan atau diperuncing persoalan antara agama satu dengan agama lain. nah itu dah. Kenapa? Karena kaum kadrun udah dari zaman dulu, ya, zaman Nabi Adam sampai Adam Arif sampai Adam Elilang sampai sekarang itu memang musuh bebuyutannya ya itu, ya kan? Nggak mungkin kita mau menyerang itu dan lebih sulit lagi kalau sudah berbeda keagamaan, beda sudut pandang tentang keagamaan itu gampang sekali memasukkan sugesti-sugesti yang memang untuk menghancurkan. Istilahnya apa? Untuk menyerang di situ. Karena itu sudah tertanam dari dulu, zaman dulu. Belajar repotnya lagi kalau mereka edukasi. Zaman dulu dibawalah ke zaman sekarang dengan ideologi yang berbeda. Kita ini di Indonesia, kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan disamakan dengan zaman dahulu kala. Kalau kita mengatakan ini jihad sama siapa? Negara kita ini kalau nggak ada kaum yang jihad justru malah aman. Terus jihadnya buat apa tujuannya? Dijihadi tambah semakin keruh. Kalau kita nggak jihad semakin aman, makmur. Indonesia itu negara yang kaya banget. Saya berpendapat agak sedikit keras ya. Kenapa saat ini bisa ada bom? Karena saya bilang pendidikan silent kurikulum kelompok mereka sudah disiapkan. Tujuannya apa? Ini kan negara besar bermain. Di mana demokrasi bapaknya demokrasi Amerika, orang mendekati istana 100 meter tembak mati. Ini politik percaturan negara. Yang diincar memang Indonesia. Indonesia itu negara paling kaya di dunia. Penduduknya paling banyak, semuanya mineral semua ada dari Indonesia. Ini saya
yakin ini negara besar ada di balik semua kejadian ini. Anda ingin mengacaukan, ingin mengambil wilayah-wilayah yang potensi itu diambil, maka dihidupkanlah radikal, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok semua yang ingin melepaskan dari bangsa. Emang diinginkan oleh mereka. Dan satu-satunya jalan harus benar-benar dibolehkan. Saya berharap pada Bapak Presiden membuatkan surat Kepres bahwa dibolehkan TNI dan Polri masuk dalam gerakan-gerakan keagamaan. Dibolehkan. Sekarang ini yang diambil kan dicekoknya bahwa jihad adalah solusi untuk membenahi negara ini. Negara yang mana yang dibenahi? Indonesia ini sudah jelas-jelas makmur, Muslim juga. aman. Kalau dia memusuhi saudara kita beragama Nasrani, berarti mereka agamanya kurang. Jangan Nasrani yang sama-sama Islam, yang tidak sama perjuangan sama dia juga dilawan. Wong itu dimusik-musikkan kok, dikapir-kapirkan lagi. Islam itu. Maka sekarang kan yang berperan penting di Bimas Islamnya kemana Mereka kemana Bimas? Bimas ini, Bimas Islam, Bimas apapun. Ini kan masyarakat tentang keagamaan ini. Kemana Anda? Sampai bisa ada kurikulum masuk ke kelompok-kelompok mereka. Di mana kekuatan daerah ini? Sampai dibiarkan ada komunitas-komunitas asing masuk di Indonesia. Dari kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan berkeliaran, memakai budaya-budaya yang tidak jelas, budaya Nusantara. Dia sudah dibiarkan. Melenggang mereka. Ini kan kejadian yang sengaja atau tidak sengaja oleh mereka dibiarkan. Setelah kejadian baru bingung, saling menyalahkan. Sebenarnya kalau negara tegas, pemerintah tegas, kami melarang setiap yang tidak benar unsur budaya Nusantara dilarang berjalan di Indonesia. Malu kita bicara Malaysia, bukan memuji Malaysia. Malaysia itu bahasanya tetap bahasa Melayu. Apapun sukunya dari mana pun pakai bahasa Melayu. Tidak ada bahasa anak ente. Tidak ada yang masalah sekarang kan PKI amat sudah muncul di Indonesia ini loh. Kalau ngomong kayak gini, Gus itu bahaya Gus. Banyak apa kan meledak bahaya apa lagi? Kapan lagi mau bisa meledak lagi? Mau gimana mau diledakkan lagi? Ini loh saya minta. Banyak jenderal, banyak. Ahli strategi banyak, meledak juga banyak. Korban juga banyak. Ini yang salah di mana? Sistemnya kan? Atau mereka, attitude mereka dalam menegakkan suatu keamanan bangsa dan negara ini kurang kah? Apa kurang dana untuk biaya-biaya penanggulangan terorisme? Kita tidak jelas kok sama semua. Satu ada masalah yang tidak jelas, geruduk rame-rame semua kekuatan ada di sana. Oke semua di sana. Momentum. Ini dulu mereka bingung sekarang. Lupa kopi sekarang semua ke teroris cuma di Makassar. Densus 88 sudah melakukan tindakan-tindakan, jangan lagi dibakaran anak-anak HAM lagi. HAM itu berfungsi untuk menghancurkan bangsa kita. Saya minta juga kepada pemerintah daerah khususnya melarang semua organisasi khusus Bali, melarang semua organisasi partai politik yang tidak berasaskan Pancasila. Jangan hidup di setiap daerah khususnya di Bali, karena kita sudah nyaman Bali. Kalau sampai ada dibiarkan mereka hidup organisasi, panggil, kita punya Bampol. Ada organisasi panggil dia. Asasnya apa? Penerapan kinerjanya apa? Kan kita laporan menengah, jangka panjang, pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau tidak berapresiasi tentang pemekaran terhadap Nusantara, budaya Nusantara, jangan berizin. Maka kepolisian berhak mengambil tindakan bersama daerah. Hukum itu menjadi sumber segala sumber penerapan keamanan bangsa ini. Sekarang bukan hanya wabah, virus yang kita takutkan, aman juga. Di mana negara besar? Tenang, saya tidak akan bisa beribadah kalau negara tidak aman. Jadi keamanan dulu, baru kenyamanan. Apapun agamanya, apapun alirannya, kalau tidak aman negara ini, jangan berharap bisa melakukan aktivitas yang diinginkan. Maka di sini peran dari bimas-bimas yang sudah ada penting. Ada MUI,
Ada apa pun ada perangkatnya banyak Indonesia lengkap, bekerja saja. Kalau tidak bekerja maka ini yang terjadi bom seperti Bang Eko bilang. Jenderal banyak, ya kita tanyakan jenderalnya. Penerapan di bawahnya kayak apa? Jenderal datang, bingung. Jenderal harus minta informasi di daerah-daerah, gubernur gimana? Gubernur minta bupati, minta kecamatan. Terus saja minta ya gitu ya aparat yang di paling bawah menjadi kesakitan terus. Setiap laporan tidak pernah ditindaklanjuti. Kalau ada laporan bahwa ini mencurigai, panggil. Dasarnya apa? Antum melakukan tindakan. Kalau meledak baru melakukan tindakan. Oke. Cuma kadang-kadang kita terbentur dengan hukum-hukum syariat. Kita hukum negara itu lebih tinggi mana tingkatan hukum negara atau hukum syariat. Di situ kan permasalahan kita sendiri yang benar-benar sulit saat ini. Terkadang orang beraturan sama hukum di situ, hukum syariat di situ. Nah, itulah kesulitan kita saat ini. Ya. Karena kalau kita bicara tentang hukum syariat dan hukum negara, kita sudah sepakat bentuk negara kita negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar ideologinya adalah Pancasila. Jelas sumber segala sumber hukum. Kita tidak melanggar hukum-hukum agama, tidak akan. Karena agama tidak ada manfaat kekerasan. Kalau di situ kan berdasarkan itulah mereka membuat satu organisasi. Seolah ini hukum syariat. Seolah ini hukum syariat yang mana? Amal ma'ruf. Bukan apa nyaman ma'ruf nyambi muka namanya. Ini bahasa nyaman ma'ruf nyambi muka. Ya ini yang dilakukan. Maka sangat perlu namanya payung. Menurut saya Indonesia ini ya walaupun negara ini negara artinya negara demokrasi, negara nasional, tapi inti di dalamnya itu adalah menyangkut tentang syariat Islam juga, terutama Pancasila. Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa itu sudah jelas di ayat Ikhlas ya, ayat pertama. Jadi sebenarnya itu tidak ada alasan bahwa negara buatan manusia, ayat suci Al-Quran buatan Tuhan. Jadi mereka tidak mau patuh, bahkan dianggap togut, ya kan? Disitulah alasan jaminnya. Sebenarnya beliau Menteri Agama mengurusi tentang agama Islam. Agama Islam sendiri di pengadilan disiapkan sendiri, pengadilan agama untuk urusan waris, untuk urusan perkawinan. Kita sudah dispesialkan kok sebenarnya agama Islam ini. Sebenarnya semua hal-hal termasuk dibentuknya MUI itu kan untuk menyalurkan kepentingan umat Islam. Ini bukan negara sekuler sebenarnya. Semua diatur. Mengenai haji pemerintah mengatur. Mengenai puasa kapan hari raya sudah diatur. Kurang apa coba sebenarnya? Ya. Tapi menurut saya ya memang tetap mereka ini selalu mencari titik-titik kelemahan untuk membuat bangsa ini kacau dan akhirnya porak-poranda. Karena ini trennya dari mulai Suriah dan Yaman, Lebanon, Afghanistan. Sampai kapan kita bisa bertahan? Ini tergantung dari keyakinan seluruh rakyat Indonesia dan negaranya. Masihkah memiliki jiwa nasionalisme? Karena nasionalisme ini adalah jati diri. Tanpa itu kita nggak punya jati diri. Ada yang ngomong, oh kita kan saudara, anak Adam, seluruh dunia kita saling menghormati. Tidak bisa. Kita harus punya satu karakteristik sendiri yang kita pegang teguh. Teman-teman lain yang lahirnya belakangan, yang harus kita tanamkan itu. Yang tahu tentang sejarah masa lalu ya kita harus wajib menjelaskan ke mereka bagaimana susah payahnya pejuang-pejuang kita ini merebut kemerdekaan ini, memperjuangkan. Bahkan jauh sebelumnya zaman Majapahit, Gajah Mada sudah menyatukan lewat Sumpah Pemuda. Itu kebanggaan kita. Bangsa lain tidak ada kok di Eropa yang diakui Kristen, Katolik atau apa. Orang Jumatan nggak ada fasilitas Muslim Jumatan. Di Arab hanya Muslim yang diatur. Kristen gereja nggak ada. Di mana? Di Jepang hanya agama Shinto, yang lain nggak ada. Tapi di Indonesia, wah luar biasa. Ini sangat sebenarnya sangat punya kelebihan dibanding bangsa-bangsa lain. Makanya kita itu dihormati
di kehidupan berbangsa bernegara, di PBB pun kita diakui. Jadi saat ini teroris sudah merajalela. Antek-anteknya ada di mana-mana, apalagi akarnya. Terorisnya saja tidak bisa diatasi, anteknya, apalagi akarnya. Ini tugas utama kita. PGN siap tempur untuk menghadapi ujian bangsa ini. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kita harus yakin. Kalaupun kita tidak berhasil, kita tanamkan kepada anak cucu kita, keturunan kita untuk tetap melawan, berjuang. Tidak ada kata putus. Ini never ending ini. Saya yakin karena bangsa lain sangat berkepentingan untuk menguasai hasil kekayaan alam kita. Semua sudah dilakukan kok di Irak. Saddam Hussein dijatuhkan tanpa terbukti, tapi kekayaan alamnya di Libya juga. Muhammad Gaddafi yang sangat-sangat sekali dengan rakyatnya, tapi akhirnya semua dikuasai. Sekarang apa? Di sini ada emas, ada lithium, ada segala macam lah kekayaan alam kita, minyak bumi dan lain-lain. Jadi gini poinnya. Sebenarnya perdebatan mengenai agama itu tadi udah selesai dalam sejarah. Andai saja kita mau membuka lembaran tentang perdebatan pembentukan undang-undang dasar, di situ udah jelas perdebatan antara Muhammadiyah yang menolak tentang yang tetap pada PGM Jakarta, tapi rekan-rekan dari daerah timur menolak, yang bilang kalau misalnya PGM Jakarta tetap diberlakukan, kita keluar dari Indonesia. Itu yang mungkin. NU sama Muhammadiyah, ya melalui Jenderal Sudirman, kita bergabung melalui Muhammad Hatta pada saat itu. Maka itu alasan bagaimana menghancurkan Indonesia. Dia kembali ke kejadian seperti masa lalu. Iya. Mereka belum membaca nih perdebatan Entry ini. pointnya bagaimana bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Perdebatan ini, perdebatan masalah pembentukan undang-undang dasar itu telah dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi pada zamannya Bapak Mahfud MD. Mahfud MD itu telah membuat satu bundel buku. Ada berapa jilid? Tinggal baca aja di situ. Di situ jelas sejarah tentang perdebatan agama itu selesai. Kita NKRI, kita sepakat Pancasila, kita sepakat undang-undang dasar, selesai. Kalau kita ngomong perdebatan sejarah tentang agama, sebetulnya kalau ngomong selesai. Tapi saat ini memang dicari untuk dimunculkan dengan sengaja. Kita nggak usah naik di situ. Ini memang sengaja dimunculkan loh. Bukan masalah yang dulu-dulu ini. Justru sekarang kalau memang udah bersih, ini akan ada dimunculkan bibit-bibit baru untuk memicu kerusuhan-kerusuhan itu tadi. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan ini itu tadi yang bilang Gus Yadi sama Pak Dengar. Ada bangsa-bangsa besar yang di luar sana pengen menguasai. Itu udah. Coba kita sepakatin di sini bagaimana pemerintah bisa men-tracking pendanaan itu, pendanaan terorisme. Ya. Bagaimana, Gus? Nah, setuju. Sebelum kita masuk ke sana, kita ulas sedikit. Kan di dalam syariat hukum negara Indonesia di Nusantara ini, karena ini yang bermasalah kan orang yang mengaku beragama Islam. Ya. Islam dibawa oleh Sunan Kalijogo dengan budaya. Berarti penerapan dengan santun lemah lembut, maka agama bisa aman. Dan itu tidak ada permasalahan agama. Indonesia itu mau dijadikan negara Islam, kurang Islam gimana Indonesia? Betul. Memanggil rakyat, memanggil masyarakat penduduknya dengan rakyat. Tapi Itu Islam. saya boleh ini terus. Haram nggak? Nggak, oh, kalau haram bahaya nih. Antum halal. Itu maksudnya kan Halal. apalagi yang karena percobaan ini saya pesan kepada penganut kaum khilafah. Ini para kaum khilafah. Anda itu berpikir cerdas sedikit, waras sedikit dan melek, dan sadar bahwa Indonesia itu jangan dijadikan negara Islam. Indonesia sudah menyapa penduduknya dengan bahasa Quran, bahasa Muhammad. Rakyat, penyelesaian masalah musyawarah. Apalagi menjadikan negara Islam yang mana? Jangan bermimpi surga. Ini yang sudah harus Sudah dikapling sebenarnya. maka tentang BNPB sudah melakukan ya tindakan-tindakan sumber-sumber dana, aliran dana sudah pasti dilakukan oleh mereka sampai dengan cara mencari kotak-kotak amal.
Yang belum dilakukan ada orang-orang yang merasa ekonominya terganggu dengan kebijakan pemerintah saat ini. Itu harus benar-benar diperiksa juga. Berarti ada duri dalam daging ini. Nah ini Ada kumis di dalam daging atau ini bukan ujaran ya atau fitnah ya. Kalau mau jelas, kumis taplin ya? bom itu ada uangnya. Tidak mungkin membuat satu bom tidak ada uangnya. Skenario ngebom itu ada skenario nya, dan ada pendidikan caranya, semua lengkap. Mendatangkan bahannya, TNT-nya, ada pemicunya, apapun. Ada bisa kerja sendiri. Nah, dan itu ada pendanaannya. Siapa yang terganggu dengan kebijakan pemerintah saat ini? Itu harus cari. Nah, daerah menyiapkan juga dengan ada berita seperti ini, maka daerah akan segera melakukan sesuatu sweeping, bukan sweeping yang mengada-ada. Maka dibekali juga yang sweeping. Tujuannya apa? Untuk menjaga keutuhan. Jangan orang sudah benar-benar berbangsa, bernegara dengan benar, itu yang sweeping. Tapi ke kelompok mereka takut. Ya ini kan, ini yang belum jelas. Maka daerah kita minta sekali lagi, jangan hanya berpatokan kepada seorang presiden, jangan berpatokan kepada seorang menteri. Tapi di sini daerah-daerah punya kepala daerahnya, punya perangkatnya lengkap, ada poldanya, ada kodamnya, bersinergi dengan rakyat. Lakukan tindakan-tindakan nyata. Dulu tahun 80-an tidak ada sentimen agama. Ini kan sentimen agama dimunculkan oleh negara besar untuk mengambil, kalau negara Islam maka sudah diambil. Aku bagiannya ini, aku Papua, Maluku, Aceh, apalagi Lombok, Jawa Timur. Sebelum bom ini kan bilang di Indramayu dibakar. Ini kan kerjaan ISIS semua ini. ISIS itu siapa yang membiayai? Bukan hanya orang Indonesia. Ini ada negara besar, ada orang Indonesia yang bekerja sama sebagai penadah di sini. Kan pengkhianat bangsa. Jadi itu harusnya kalau sudah hukum pengkhianat bangsa, kayak mati kepalanya, selesai sudah. Sebetulnya belum tentu gini Gus ya, kalau saya katakan kita ini sebetulnya memelihara bibit-bibit itu dari awal. Membiarkan. Bukan membiarkan, memelihara tanpa kita sadari. Gitu. Terkadang kita benar-benar mencari bibit, bukan kita ya, kelompok-kelompok itu memang benar-benar mencari bibit-bibit itu. Istilahnya bibit unggul yang siap itu dijadikan martir di situ. Memang itu dibentuk dengan sengaja. Kita kesulitan di situ. Terkadang di suatu katakan di satu tempat-tempat beribadah itu pasti ada satu dua yang sudah disiapkan dari awal. Nah itulah kita mendeteksi di ranah itu juga kesulitan, nggak gampang itu. Bagaimana kita bisa mencari tahu di situ? Itu sudah disiapkan. Kadang-kadang ada satu pengajian kecil yang biasa-biasa. Nah itu benar-benar untuk memilih bibit-bibit unggul tadi. Nah kesalahan kita saat ini kurangnya edukasi tentang keagamaan. Gitu. Agama saat ini sudah melenceng banget. Islam saat ini bukan Islam yang murni. Islam bukan benar-benar spirit untuk konsep ketuhanan, tapi Islamnya sudah Islam politik. Islam baru itu Islam politik semua. Menguasai, mengambil kekuasaan. Nah itu sudah disiapkan dari bawah, itu sudah benar-benar sudah disiapkan gitu. Untuk merebut kekuasaan. Nah, itu dia kita kesulitan kadang-kadang. Memang kenapa ini kan seolah-olah Islam bermasalah ya. Padahal saya tidak punya masalah. Ini Islam ini sebenarnya karena Indonesia jumlah penduduknya beragam sangat tinggi. Nah, maka pihak asing itu mencarinya di Islam. nah itu dah. Maka Islam sebenarnya ramah terhadap kaum Nahdliyin, kaum lainnya Muhammadiyah sangat cinta terhadap bangsanya. Tapi mereka mengambil. Memang di orang-orang yang sebenarnya punya agama yang sebenarnya Nah, agama. itu Tapi atas nama Islam. Tapi propaganda maka saya akan siapa aja mengebom ini. Tidak, bukan urusan agama. Ini urusan sesat. Itu sudah semuanya bungkus di frame dengan suatu keagamaan. Apapun itu kalau sudah di frame keagamaan di situ nggak ada yang berani menentang. Apalagi masyarakat kecil udah nggak berani di situ. Kita sudah terdoktrin. Gitu loh. Sesuatu yang budaya timur tadi yang udah masuk itu sama dengan tanpa kita Timur Tengah. mendoktrin kita ini gitu loh. Ya makanya asal Tanpa kita disadari. adanya aturan khusus mengenai tentang beribadah.
penyampaian tentang materi, kan kurikulum aja. Nah, Kurikulum inilah harusnya diketahui oleh namanya Departemen Agama. itu udah hewan. Departemen Agama kemana? Ini kan masalah di situ. Kenapa ada kurikulum sampai di satu musola, ada pendidikan seperti ini, ada kok sebenarnya. Terus terang, partai-partai yang berhaluan khilafah segera diberangus di Indonesia. Tidak boleh di Indonesia ada lagi partai berhaluan yang berhaluan khilafah, yang berdukung khilafah. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan memakai budaya-budaya selain budaya Nusantara. Kalau tidak terima, kita katakan bukan, maka keluar dari Indonesia. Kalau tidak, saya keluarkan dari Indonesia. Sudah berani. Tidak ada anak ente lagi di sini. Tidak boleh ada anak ente lagi. Pakai bahasa daerah, berlakukan bahasa daerah dan bahasa nasional di Indonesia. Karena bahasa anak ente bukan bahasa daerah. Itu daerahnya jauh sana. Kalau tidak terima, tapi perlu diberlakukan waskan, perlu. pengawasan melekat. Perlu. Khususnya kita yang tinggal di Bali ini, pemerintah daerah melakukan hal seperti itu. PPT dimunculkan. Kenapa? Badan Penanggulangan Bahaya Terorisme sudah dimunculkan. Ada Densus, sudah ada Densus sudah ada. Dari Brimob sudah ada, dari Kopassus juga ada anti terornya. Lengkap ini sudah ada. Masih suka bisa meledak di sini. Peran Departemen Agama. Mana yang bertugas di Departemen Agama? Sampai ada salah satu agama dipakai untuk menghancurkan bahasa Indonesia, sampai gagal dalam mereka di Departemen Agama. Iya. Itu gagal. Sampai salah satu ada yang meledak atas nama agama Islam. Saya Islam, tersinggung. Sangat tersinggung. Maka jangan sampai lagi terjadi orang-orang atas nama agama melakukan tindakan kriminal, tindakan separatis di Indonesia. Ini tindakan separatis sudah jelas ingin menghancurkan bangsa negara, maka harusnya TNI dilibatkan penuh dalam penanganan ini. Karena TNI saat ini masih dikawal. Saya bukan mendukung TNI aja, mendukung kepolisian juga bersama-sama. Baru negara ini aman. Dan dulu welcome terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat ini. Jangan dulu diam secara politik saja. Paham kita kalau mereka duduk sebagai kendaraannya adalah politik, tapi kalau berpolitik kebangsaan yang belum ada di politik kita. Politik kebangsaan harus dimunculkan, dilahirkan lagi. Siapapun ikut politik harus punya dasar-dasar keagamaan. Kalau dasar-dasar kebangsaan, maaf, kalau tidak, maka kalau bisa partai politik itu segera didegradasi, dilarang selama 2 periode ikut kampanye, ikut pemilu. Ini baru jelas, harus sedikit keras. Intinya kita harus lebih tegas. Oke, kita capek sebenarnya. Menyelamatkan bangsa. Akhirin ini udah banyak nih kayak mencakup semuanya malah, bukan hanya kejadian yang kemarin. Mungkin closing statement bisa ya. Terakhir, Indonesia harus ditingkatkan budaya Nusantaranya lagi. TNI Polri ikut bekerja sama dalam meningkatkan nilai-nilai budaya Nusantara asli. Maka insya Allah Indonesia aman dengan budaya Nusantara. padanya Ya, seluruh rakyat Indonesia hendaknya bersama-sama bahu-membahu untuk kita bangun, jangan kita silent majority lagi. Bekerja sama, jika kita bersatu kita pasti akan kuat melawan teror-teror seperti yang sudah terjadi. Bah, Kalau saya lebih menekankan tentang edukasi keagamaan yang benar-benar keagamaan. Lalu kedua, kita harus bekerja sama antara masyarakat dan aparat di situ. Kita menyisir daerah-daerah, bahkan daerah-daerah yang kurangnya jangkauan hukum di situ. Kita harus benar-benar bisa terjun di ranah itu antara masyarakat dan aparat. Gitu. baik, berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini dengan closing statement terakhir dari saya, bahwasanya ketika kita memerangi sesuatu itu perangilah dari akarnya. Sebelum kita mengambil api, beranguslah baranya, matikanlah baranya. Di manakah baranya itu? Kalau titik dari bom bunuh diri kemarin adalah pendanaannya lah, cari siapa pendananya. Dan kamu yang di luar sana sebagai pendananya, jangan coba-coba masuk Indonesia. Ini negara kami.
Kamu tahu kan perjuangan kami tahun 1945? Kami merdeka karena perjuangan, bukan pemberian seperti negaramu. Begitu closing statement dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi.